Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching kasus 2. Kasusnya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah Anda menanggapi hal ini? Ini coachnya saya sendiri, Rosmainar, coachnya Eza Rahmi, dan pengamatnya Hamdan Hari. Siap. Eza, mulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Eza. Masuk, Eza? Iya, Bu. Apakah Ibu memanggil saya? Benar, Eza. Karena Ibu perhatikan tadi ketika di pembelajaran, kamu tidak begitu bersemangat seperti biasanya. Iya, Bu. Bu, maafkan Eza ya, Bu. Sebenarnya Eza juga mau bercerita kepada Ibu tentang permasalahan yang Eza rasakan saat ini. Sebelum Eza bercerita, Ibu ingin tahu apa yang hendak Eza capai atau apa yang menjadi tujuan Eza setelah bercerita nanti. Eza ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kami. Baiklah, Ibu akan mendengarkan. Eza masih bingung, Bu. Kenapa Eza diperlakukan adil oleh Bu Dewi? Apa yang sedang Eza rasakan saat ini? Yang Eza rasakan adalah Eza sedih dan kecewa. Mengapa ya Bu Dewi tidak memperlakukan Eza secara tidak adil di dalam kelas? Mengapa Eza berpikir bahwa Bu Dewi memperlakukan Eza dengan tidak adil? Begini, Bu. Bu Dewi membuka les privat. Sebagian besar kawan-kawan mengikuti les privat tersebut. Sementara Eza tidak mengikutinya. Bu Dewi sering menyindir anak yang tidak ikut les privat di dalam pembelajarannya. Eza tidak enak hati, Bu. Oh, begitu. Selain tidak enak hati, apalagi yang Eza rasakan? Eza merasakan kalau Bu Dewi tidak adil dalam pemberian nilai. Karena anak-anak yang ikut les privat mendapatkan nilai yang bagus. Sementara Eza yang tidak ikut tidak mendapatkan nilai yang bagus. Padahal, Bu, biasanya Eza juga nilainya bagus-bagus. Oh, kalau boleh Ibu tahu, nilai tidak bagus menurut Eza itu seperti apa? Contohnya ini, Bu, ya. Pada latihan tadi pagi nih, Bu. Sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, Eza latihan bersama Bu Dewi. Namun Eza mendapatkan nilai 8. Biasanya kan nilai 90 ya, Bu, ya. Oh, begitu. Ketidakadilan yang Eza rasakan itu seperti apa? Eza sudah berusaha menjawab soal-soal dengan baik. Dan rasanya sudah benar semua jawaban Eza, Bu. Tapi mengapa ya nilai Eza tetap rendah?
Oh, setelah Eza mengetahui kondisinya seperti itu, langkah apa yang sudah Eza lakukan? Eza sudah lebih rajin belajar dari yang sebelumnya, Bu. Namun, tetap saja nilai Eza lebih rendah. Jadi, Eza menduga bahwa nilai Eza rendah itu karena tidak mengikuti les privat dengan Bu Dewi. Apa Eza pernah berbincang langsung mengenai masalah ini kepada Bu Dewi? Belum pernah, Bu. Oh, baiklah. Jadi apa rencana Eza untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Eza hadapi? Eza sudah pernah berusaha untuk menjumpai Bu Dewi, tapi Eza merasa takut untuk jumpa sama Bu Dewi. Takutnya Bu Dewi marah sama Eza, Bu. Apa Bu Dewi pernah marah sama Eza? Nggak ada sih, Bu. Bu Dewi sebenarnya baik. Eza juga suka dengan pelajaran Bu Dewi. Nah, sebaiknya Eza coba dulu berbicara dengan Bu Dewi. Jangan cepat menyerah. Iya ya, Bu. Baik, Bu. Nanti Eza mencobanya. Nah, begitu baru anak hebat. Kalau Eza nanti bertemu Bu Dewi, kira-kira apa yang akan Eza sampaikan kepada Bu Dewi? Kalau begini bagaimana, Bu? Bu Dewi, Eza mau bertanya, apakah anak yang tidak ikut les privat akan mempengaruhi nilainya, Bu? Selain itu, Eza juga mau tahu kenapa ya nilai Eza tadi pagi rendah, padahal menurut Eza sudah benar jawabannya. Bagus itu Eza. Apa yang Eza tanyakan sudah benar. Menurut Eza, apa yang menjadi kekuatan Eza sehingga Eza yakin bisa mendapat nilai yang bagus tanpa les privat? Begini, Bu. Pada semester yang lalu, Eza mendapatkan ranking 5. Eza juga rajin belajar, baik di sekolah, di rumah. Orang tua Eza juga sering membantu Eza ketika Eza merasakan kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Jadi setelah perbincangan kita ini, apa yang akan Eza lakukan? Eza akan tetap bertanya, Bu, dengan Bu Dewi mengenai yang Eza rasakan sekarang. Eza harus berani, Bu. Bagus itu Eza. Selain itu, apalagi yang akan Eza lakukan? Selain itu, Eza akan mengecek kembali tugas Eza tadi pagi untuk memastikan bahwa jawaban yang Eza buat itu sudah benar. Kira-kira ada lagi yang akan Eza lakukan? Begini, Bu, kalau untuk les privat, sepertinya Eza tidak bisa, Bu, karena les privat itu memerlukan biaya yang lumayan mahal. Orang tua Eza tidak sanggup, Bu, karena orang tua Eza kadang-kadang dapat pekerjaan, kadang-kadang tidak. Jadi, orang tua Eza tidak sanggup untuk membayar les privat dengan Bu Dewi. Tapi, Bu, teman Eza yang dekat rumah yang bernama Rita, ikut dia les privat Bu Dewi. Eza bisa tanya dan meminjam buku dari dia. Jadi apa saja rencana Eza untuk penyelesaian masalah yang sedang Eza hadapi? Pertama, Eza akan bertanya pada Bu Dewi untuk mencari benarannya. Apakah dugaan Eza selama ini benar atau salah? Yang kedua, Eza akan mengecek soal-soal jawaban Eza pada tugas yang sudah Eza kerjakan. Yang selanjutnya, Eza akan minta bantuan Rita, teman yang dekat rumahnya dengan Eza, untuk mengajar Eza dan meminjam buku Rita. Oh, rencana Eza sudah bagus itu. Tapi, apa yang bisa membuat Eza berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Eza katakan tadi bisa berjalan dengan lancar?
Besok, Eza akan memberanikan diri untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Bu Dewi. Setelah itu, Eza akan lebih teliti dan sungguh-sungguh lagi dalam mengerjakan tugas. Baik, lalu siapa nih yang bisa membantu Eza untuk melaksanakan komitmen yang sudah Eza sampaikan tadi? Eza akan meminta bantuan Rita, Bu, teman Eza yang dekat rumah, untuk menemani Eza bertemu dengan Bu Dewi. Dan Eza juga akan meminta bantuan Ibu untuk menemani Eza bertemu dengan Bu Dewi dan Rita untuk supaya Eza dapat lebih fokus dalam belajar. Nah, apa-apa yang sudah Eza rencanakan itu adalah hal yang terbaik yang harus Eza lakukan. Iya, Bu. Sekarang Eza merasa lebih tenang. Terima kasih ya, Bu. Ibu sedia mendengar cerita Eza. Iya, Eza. Sama-sama. Tetap semangat ya, Eza. Iya, Bu. Eza permisi dulu ya, Bu. Iya, Eza. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Pak Hamdan sebagai pengamat silakan. Oke, maaf tadi kok bisa keluar gitu langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Dengar. Oh, ya. Ini hasil dari lembar observasi untuk pengamat. Tujuan menyampaikan tujuan coaching menurut saya sudah jelas. Ya, salah satu contohnya pada Eza ingin masukkan dari guru masalah yang terjadi yaitu masalah tidak adil. Ya, menurut saya ya Bu ya. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pembalik yang mengarah pada identifikasi posisi coaching. Pertanyaan yang mengarah umpan balik sudah ada, nilai tidak bagus menurut Eza itu seperti apa? Itu salah satu contoh pertanyaannya Bu ya. Yang tiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan masalahnya juga sudah dapat. Bagus ya, salah satu contoh pertanyaannya apa rencana Eza untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Eza hadapi, dan penyelesaiannya sudah bagus. Yang keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menyelesaikan rencana aksi. Ini juga bagus sekali Bu Ros, sore ini banyak sekali salah satu contoh saya ambil. Jadi setelah perbincangan ini apa yang Eza lakukan? Eza akan melakukan konsultasi dengan Ibu Dewi. Kira-kira seperti itu pengamatan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Mudah-mudahan kita dapat info lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.